Min ini adalah salah satu warga di Dukuh atau Desa Promasan, salah satu desa terpencil di lereng Gunung Ungaran, yang sering juga disebut sebagai desa di atas awan. Halo sahabat semuanya, kali ini saya berada di daerah lereng Gunung Ungaran, yaitu di Desa Promasan. Desa yang terpencil, yang berada di 2000 meter di atas permukaan air laut, dan memang ada di daerah kebun teh yang ada di lereng Gunung Ungaran, yang merupakan peninggalan Belanda atau peninggalan penjajahan Belanda, berarti kurang lebih sekitar 1900-an. Dikutip dari Harian Semarang bahwa Desa Promasan adalah salah satu jalur pendakian Gunung Ungaran yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Desa Promasan atau orang sekitar juga menyebutnya sebagai kampung atau Dukuh Promasan, merupakan salah satu desa yang unik dan asri, masih sangat alami dan tentu sangat indah, pasti memukau jika kita melihatnya, dan berada di lereng Gunung Ungaran. Secara administratif, Promasan ini berada di Desa Ngesrep, Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Memang lokasinya terpencil di tengah hutan atau di kawasan kebun teh dan berada di lereng Gunung Ungaran. Bagi pendaki gunung atau mapala, mahasiswa pecinta alam, pasti tak asing lagi dengan nama Kampung Promasan ini. Di sana sangat sulit menemukan listrik, kira-kira puluhan tahun yang lalu. Tetapi tahun 2003 ini memang sudah masuk aliran listrik dari PLN. Di daerah Promasan ini memang sangat lama, kira-kira mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun sebelumnya belum merasakan adanya listrik, aliran listrik dari PLN. Warga mengisahkan bahwa dahulu untuk mendapatkan aliran listrik mereka harus memakai diesel dan hanya dihidupkan beberapa waktu saja, biasanya menjelang maghrib, dan kemudian setelah pukul malam atau habis isya itu dimatikan dieselnya. Nah, di depan kita ada salah satu rumah dari Bapak Min panggilannya, dan juga ada gazebo di sana. Sekarang ini jalannya sudah pakai beton atau pakai cor. Kalau dulu memang belum, masih jalan biasa berbatu atau pakai kerikil-kerikil seperti itu. Dan info terkini bahwa jumlah penduduk atau warga yang tinggal di sini kurang lebih sekitar 50 orang dan hanya ada 17 kakak. Sebagian besar warga yang tinggal di Promasan ini, mereka sebagai pemetik daun teh dan merupakan karyawan daripada perusahaan yang mengelola kebun teh ini. Kalau jalannya atau daerahnya ini adalah milik dari Kodam. Dan rumah-rumah di sini kebanyakan mereka dibangun oleh pihak pengelola kebun teh, sehingga warga di sini hanya menempatinya. Nah, tetapi apakah rumah ini menjadi milik atau belum? Saya tidak terlalu jauh informasi sampai ke situ. Menurut informasi bahwa ketinggian daripada daerah Promasan ini sebenarnya sekitar 2050 mdpl, tetapi juga ada yang menuliskan 1800 mdpl. Nah, memang daerahnya sangat terpencil, namun warganya di sini memiliki keseharian yang sangat ramah terhadap para pendaki gunung maupun juga kepada mereka yang melakukan camping di sini. Karena memang daerah sini sering diadakan camping baik oleh para siswa maupun juga mungkin oleh para komunitas-komunitas pecinta alam lainnya. Nah, di sini Pak Min sebagai salah satu yang memiliki warung, ya baik warung kopi, kemudian menjual juga keperluan-keperluan hari-hari, masih sangatlah alami, tidak menggunakan kompor tapi memakai kayu untuk memasaknya. Dan saya masih di ruangan dapurnya Pak Min. Saya melihat langsung di sini memasaknya pakai panci, lalu ada kompor dari tanah atau keren. Lalu juga masih pakai kayu-kayu. Memang masih sangat alami. Di daerah sini memang belum lama baru ada listrik ya menurut warga di sini. Ya dahulu pakainya diesel atau katakanlah penerangannya dari diesel yang juga dinyalakan sangat terbatas waktunya.
Untuk ubinnya atau lantainya itu masih pakai tanah, jadi memang belum pakai keramik atau boleh katakan belum dicor seperti itu, atau dipakai semen lah katakan demikian. Ya masih sangat alami di sini. Ketika mau memasuki desa Peromasan ini memang jalanannya sudah dicor atau dibeton oleh pemerintah Kabupaten Kendal tentunya, sehingga memang memudahkan kita ini warga yang akan menggunakan jalan ini cukup enak ya, tidak terlalu licin jalannya, tidak berbatu. Tapi memang belum semua, khususnya hanya di daerah atau di desa Peromasan ini sudah pakai cor semua. Nah, kita bisa melihat ini warungnya Pak Min, warnanya biru, dan Pak Min ini keluarganya ada 3 orang, namun masih sedang bekerja sebagai pemetik daun teh juga ya di kebun teh. Dan memang pekerjaan sehari-hari daripada penduduk di Peromasan ini adalah pemetik daun teh sebagai karyawan daripada perusahaan pengelola kebun teh ini. Dan Peromasan ini sudah sangat lama, tadi katakan pada saat penjajahan Belanda. Mungkin sebenarnya sudah lebih lama, 1800-an atau 1900-an sebenarnya. Karena memang sudah turun-temurun mereka tinggal di sini. Namun warga di sini tidak kesepian, karena apa? Karena setiap bulannya ada saja yang melakukan camping atau kemah di wilayah sini atau di daerah Peromasan ini. Sehingga memang selalu ramai juga pengunjung atau pendaki gunung atau para pecinta alam yang memang sengaja melakukan camping di sini, atau bahkan dari sekolah-sekolah juga seringkali melakukan atau mengadakan camping di daerah sini. Nah, di dekat desa Peromasan ini atau Dukuh Peromasan ini ada salah satu wilayah yang milik daripada Kodam yang masih digunakan untuk latihan perang atau latihan menembak oleh pasukan Banteng Rider. Ini kita akan melihat tempat untuk latihannya. Memang agak sedikit naik ke atas. Ini di pojok saya berhenti dulu. Lalu kemudian di sebelah kanan sana tempat untuk latihan menembak, latihan perang daripada Banteng Rider. Di sini ada tulisan puncak. Berarti kita mengambil arah ke kanan. Nah, tetapi saya tidak masuk terlalu dalam di sana. Memang semak belukarnya sangat tinggi-tinggi. Nah, kita bisa melihat, saya akan jalan kaki ke sana untuk melihat wilayah latihan, ya, latihan menembak, latihan perang, atau mungkin juga latihan yang lain, saya tidak tahu. Di situ tertulis tempatnya Banteng Rider. Nah, kalau kita melihat wilayahnya atau daerah latihan ini, kita bisa membayangkan ya, latihan mereka ada di dekat lereng Gunung Ungaran. Dan tentunya para kawan-kawan dari Banteng Rider atau Yonif Rider ini memiliki jiwa pejuang ya, sehingga memang untuk latihan pun sangat tinggi daerah pegunungan di sana. Dan ini tentu menjadi sebuah semangat atau visi sendiri bagi TNI ya, khususnya Banteng Rider di sini untuk berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membela bangsa dan negara. Dan tentunya bagi masyarakat di daerah Dukuh Peromasan ini sudah tidak asing lagi dengan suara-suara latihan ya, mungkin suara tembakan. Ya, karena saya juga belum pernah mendengar latihan tembakan seperti apa. Nah, para sahabat, itulah tadi yang boleh saya share mengenai tempat Banteng Rider untuk melakukan latihan. Dan sekarang ini saya sedang berjalan menuju ke motor, di mana saya tadi bersama dengan teman saya ke sini ya. Dan kemudian saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat lain ya, atau di daerah Peromasan, tetapi untuk di titik yang berbeda. Yaitu saya akan meliput daripada Sendang Pengilon, Candi Peromasan, dan juga Goa Jepang. Nanti sahabat bisa melihat video-video saya untuk Goa Jepang dan juga Sendang Pengilon dan juga Candi Peromasan. Karena memang di daerah Peromasan ini ada peninggalan sejarah seperti Goa Jepang, Sendang Pengilon, dan juga Candi Peromasan. Inilah sekelumit cerita atau kisah daripada warga yang tinggal di Dukuh Peromasan ini. Dukuh yang sangat tinggi letaknya, di mana di lereng Gunung Ungaran.
Dan semoga hal ini menjadikan tambahan wawasan, tambahan ilmu, dan juga pengetahuan bagi sahabat semuanya. Terima kasih untuk atensinya, tetap semangat, tetap memiliki motivasi untuk menjalani kehidupan ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali.